bagaimana keutamaan dakwah bagi seorang muslim gitu. Keutamaan dakwah. Ya. Ya, jazakumullah khairan. Kalau bicara keutamaan dakwah, ya itulah tujuan diutusnya baginda Muhammad SAW. Ya, da'iyan ilallah bi'idhnih, untuk mendakwahi manusia, ngajak manusia bi'idhnih, dengan izin Allah Ta'ala. Dakwah itu undangan, ngundang orang untuk ketemu sama Allah gitu, untuk kenal sama Allah Ta'ala, ngajak-ngajak orang. Ini adalah amalan yang paling tinggi, amalannya anbiya wal mursalin. Tapi SK berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Dakwah harus pakai ilmu. Kalau dakwahnya nggak pakai ilmu, bisa jadi bukan pahala, bisa jadi itu dosa. Contoh, seseorang yang punya kewajiban memberi nafkah kepada istri, anak dan orang tuanya, sementara istri dan anaknya menuntut agar nafkahnya dipenuhi. Nah, dia mempertahankan rumah tangganya, tapi dia tinggalkan istri dan anaknya dengan alasan saya mau dakwah. Istri dan anaknya ditinggalkan tanpa meninggalkan bekal untuk kehidupan sehari-harinya. Maka perginya ini bukan dakwah, tetapi menuruti nafsu dan kemalasan karena dia meninggalkan kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Ya, beda kalau dia pergi berdakwah. Semisal saya mau pergi dakwah dari Solo, saya mau ke Surabaya. Kok kebetulan beras habis, buat makan nggak ada gitu ya. Saya mau pergi dakwah, saya ngomong sama yang di rumah, ini nggak ada beras, nggak ada gula, nggak ada teh. Sanggup nggak saya tinggal dakwah 2 hari? Nah, kalau yang di rumah sanggup, ikhlas, rela, silakan berangkat, nggak jadi masalah. Kami siap puasa 2 hari. Nah, masya Allah itu keren, ya. Subhanallah, nah, ini gak jadi masalah. Maka yang ditinggal dapat pahala, yang berangkat juga dapat pahala. Tapi kalau yang ditinggal gak rela, maka gak boleh dia pergi. Dia harus memenuhi kewajibannya memberi nafkah. Baru setelah itu dia pergi berdakwah. Jadi pakai ilmu, jadi ilmunya panjang itu. Kalau mau tahu ilmunya dakwah, baca kitabnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Ad-Da'watut Tammah. Di situ sudah dijelaskan tentang dakwah secara detail oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Dakwah yang sempurna, kesempurnaan dakwah, judul kitabnya seperti itu. Kemudian salah satu fadilah dakwah di antaranya ya, yang menarik adalah tidak, kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, tidak pernah aku melihat jala untuk menjaring ilmu laduni yang lebih hebat dan bagus daripada dakwah ilallah kepada kaum awam. Mau duduk sama orang awam, ngajari orang awam sholat, ngajari orang awam yang halal, yang haram ya. Ya, orang yang mungkin lagi ada di warung, kita minum teh di warung tersebut. Ya, minum teh di warung itu ya. Bukan kita datang ke warung kemudian yang di warung diusir, jangan di warung, sana pergi ke masjid. Bukan begitu ya. Nah, ini salah lagi, orang lagi minum diusir. Tidak begitu. Kita datang ke warung, kita ikut minum teh, ya minum teh di sana sambil ngobrol, nerangkan ilmu agama dengan cara yang nyantai. Dari mana Kang? Ya. Oh, dari Banten. Masya Allah, Bantennya di mana? Di sini. Ya, terus gaya saja kita. Bentar saya mau terima telepon. Ya, oh, pura-pura ada orang nanya gitu ya. Pura-pura dakwah kan pakai strategi. Oh iya, oh orang begitu, orang sholat tuh begini, sholat begini, kan dia denger itu, nih dia denger, strategi, pakai metode, sehingga dia bisa menyampaikan ilmu tanpa merusak suasana hati siapapun, tanpa merusak suasana duduknya seseorang, semua enjoy dan semua menyenangkan. Nah, ini termasuk ilmu di dalam berdakwah pada kaum awam, di situ akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu ilmu laduni. Makanya orang-orang soleh sampai usia yang udah tua renta, justru yang dikarang itu kalau bahas kitabnya ilmu sholat, yang membatalkan sholat apa, yang membatalkan puasa apa, karena ini dakwah pada orang awam, dan itu jaring ilmu laduni. Nah, kadang-kadang enggak, ini baru ikut pengajian sebentar yang dibicarakan mukasyafatil qulub. Wah, ini kasyaf itu seperti apa? Itu ya, penyingkapan cahaya seperti apa? Masya Allah. Oh, yang sudah tingkatan tinggi aja yang dibicarakan yang batalkan sholat kok. Dia tambah nggak mau bahas yang batalkan sholat. Tanya, yang batalkan sholat apa? Oh, bukan makom saya, udah lewat. Ini kesalahan buat kita.
Ya jadi dakwah pahalanya besar. Jazakumullah khairan akhina Andika Bujangkoro. Terima kasih